Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di sini ada perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan di sini adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambahnya besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Nah, misalnya pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Nah, jadi pertumbuhan ini ditandai dengan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Jadi dia bertambah tinggi, bertambah berat badan, itu termasuk kepada pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, pada perkembangan itu proses menuju dewasa, ya kan? Mulai dari misalnya tadinya tidak bisa makan sendiri, jadi bisa makan, tidak bisa berjalan, jadi bisa berjalan, tidak bisa berlari, jadi bisa berlari. Nah, itulah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kalau pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan perkembangan itu bertambahnya kedewasaan atau kebisaan dari seorang makhluk hidup. Nah, pada pertumbuhan bersifat irreversibel, sehingga makhluk hidup yang tumbuh tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, jika pada makhluk hidup yang sudah bertambah tingginya, sudah bertambah berat badannya, memang kalau pada saat berat badan bisa menurun, tapi tidak kembali ke pada saat dia pada bayi, kecuali dia mengidap suatu penyakit tertentu yang menyebabkan tubuhnya berat badannya turun secara drastis, ya kan? Nah, jadi sedangkan pada perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh yang bersifat kualitatif, ya kan? Itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Selanjutnya, di sini adalah pada siklus hidup hewan tertentu terjadi bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini kalian mungkin sudah pernah dipelajari kan tentang metamorfosis. Nah, pada beberapa makhluk hidup, khususnya hewan, dia itu mengalami siklus hidup, yaitu di mana pertumbuhannya, perkembangannya atau perkembangbiakan itu terjadi secara terus-menerus, berulang dari awal sampai akhir, lalu diulang lagi ke awal sampai akhir, terjadi terus-menerus seperti itu, tiada berhenti. Nah, metamorfosis ini yaitu merupakan perubahan bentuk tubuh dari embrio, yaitu dari bakal bayi atau bakal hewan menjadi sampai hewan itu dewasa. Nah, metamorfosis dibagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu terjadi pada katak dan kupu-kupu. Di sini ada mulai dari telur berubah jadi berudu, menjadi berudu berkaki, berubah menjadi katak muda dan katak dewasa. Ya kan? Selanjutnya di sini juga ada kupu-kupu. Kupu-kupu juga termasuk metamorfosis sempurna, yaitu mulai dari telur, dari ulat berubah jadi ulat dan atau larva, jadi kepompong atau pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, ini siklus hidup ini terjadi secara terus-menerus, berulang, tiada berhenti. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada belalang. Nah, belalang itu mulai dari telur, ya kan, berubah jadi nimfa yang pertama, yaitu nimfa yang kedua, terus nimfa yang ketiga, dan akhirnya menjadi imago
atau belalang dewasa. Nah, sekarang adalah kromosom dan pembelahan sel. Nah, salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Dengan kata lain, walaupun kita ada seorang orang tua, bapak dan mama, atau orang tua ayah ibu, dia tidak akan sama persis dengan anaknya. Nah, reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies, yaitu reproduksi secara kawin dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Nah, sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. Nah, kromosom ini mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi kromosom ini, kromosom yang ada pada orang tua kita, pada mama dan pada papa, itulah yang akan diturunkan kepada kita anak-anaknya. Nah, inilah yang menyebabkan ada dari beberapa sifat kita yang mirip dengan orang tua kita. Nah, di sini ada jumlah kromosom pada beberapa organisme. Di sini ada manusia kita, yaitu terdapat 46 kromosom. Sampai simpanse dan terakhir adalah ganggang hijau. Kamu bisa lihat di sini jumlah kromosomnya. Selanjutnya, nah, pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, mitosis ini merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Nah, jadi anak dengan induknya atau orang tuanya itu sama. Nah, itu disebut dengan pembelahan mitosis. Nah, pada pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Nah, yang terakhir selanjutnya adalah meiosis. Nih, meiosis ini merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, jadi misalnya induknya itu 40, berarti anaknya 20. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau gamet. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Jadi Miss akan memberikan tugas, yaitu tugasnya itu kamu kerjakan latihan ulangan bab 2 halaman 63 bagian A dan halaman 65 bagian C. Kamu bisa kerjakan bagian A-nya langsung di buku paket, dan bagian C jika tidak muat jawabannya kamu bisa tulis di buku tulis. Kerjakan. Jika ada yang ingin ditanya bisa langsung tanya pada Miss yang kurang dipahami, dan jika sudah selesai mengerjakan tugasnya jangan lupa untuk mengirim kepada Miss. Tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.